Baik teman-teman ya, sebenarnya di sini tidak ada saling mengajari karena kita di sini sama-sama belajar ya. Kita di sini sama-sama belajar bagaimana website kita bisa masuk di halaman satu Google hanya menggunakan artikel website ya, artikel. Nah ini strategi artikel web ya. Kalau teman-teman pernah mendengar ya bagaimana website kita apakah mengandung plagiat ya, apakah website kita termasuk artikelnya unik dan lain sebagainya, maka kalau saya sendiri menyarankan ya sebaik-baik artikel itu adalah ya yang pertama adalah ya panjang artikel ya, panjang artikel ini penting sekali ya. Ya, panjang artikel ini ya kalau bisa minimal 5.000 karakter ya, minimal 5.000 karakter ya. Jadi ada yang bertanya sama saya seperti ini, Mas Didik, bagaimana cara mengalahkan keyword-keyword viral ya, tapi keyword tersebut sudah banyak yang main misalnya ya, sudah banyak yang main ya. Maka saran saya yang pertama ketika teman-teman nembak sebuah keyword, yang pertama yang dilihat adalah panjang artikel ya. Panjang artikel ya, bukan panjangan ya. Panjang artikel ya. Jika teman-teman melihat di halaman 1, ini strategi saya ya. Misalnya kita lihat di halaman 1 ya. Dari posisi 1 sampai dengan 10 ya. Mereka bahasnya apa saja ya, bahasnya apa saja ya. Misal misal mereka rata-rata membahas tentang ABCD misal ya. Mereka membahas tentang ABCDE misalnya ya. Maka kita harus lebih lagi gitu ya, berarti kita harus membahas A, B, C, D, E, F, G, H, I gitulah ya kira-kira ya. Intinya apa? Maksudnya seperti apa Mas Didi? Maksudnya kalau teman-teman melihat di dalam kompetitor kita menggunakan artikelnya rata-rata membahas A, B, C, D, E, maka kita kalau bisa membahas A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Kenapa? Biar Google menganggap web kita lah lebih lengkap dan lebih unik gitu di mata Google ya. Makanya kalau saya ditanya, Mas, apakah panjang artikel mempengaruhi posisi website? Saya jawab iya dong. Ya, website yang artikelnya lebih panjang, ya, ini misi satu kunci pertama ya. Website yang artikelnya lebih panjang itu lebih menarik perhatian Google dibandingkan website yang tidak memiliki artikel yang panjang ya. Walaupun tidak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu ya. Berarti artikel panjang ya itu lebih baik di mata Google daripada artikel yang pendek ya. Nah, sama halnya ketika saya nembak keyword viral misalnya, atau nembak keyword berat misalnya. Ketika saya menembak keyword berat, mereka membahas apa dulu ini? Ya, mereka misalnya membahas membahas tentang misalnya saya cerita tentang Aisyah istri Rasulullah misal ya. Saya cerita misalnya siapakah Aisyah istri Rasulullah ya. Mereka cerita tentang romantis Aisyah bersama Rasulullah misalnya ya. Nah, saya cek lagi artikel kompetitor saya ya, mirip-mirip artikelnya, lebih banyak membahas tentang Aisyah istri Rasulullah tapi tentang kemesraan bersama Rasulullah. Nah, terus kita bagaimana cara mengalahkannya? Ya, kita harus cari ide lain ya. Kita juga membahas itu tapi kita tambahkan dengan kalimat-kalimat yang orang lain belum membahas hal itu gitu ya. Jadi misalnya mereka sudah membahas tentang kemesraan bersama Rasulullah, Aisyah bersama Rasulullah, maka saya harus membahas apa saja yang unik dari Aisyah sehingga Rasulullah menikahi Aisyah, atau ya keunikan-keunikan apa yang masyarakat belum pernah melihat ya, belum pernah tahu berita tersebut, sehingga kita buatkan artikel
artikel ini. Nah, ini salah satu strategi kita membuat artikel website. Jadi panjang artikel ya minimal 5.000. Jadi kalau ada yang tanya, Mas, bagaimana kalau halaman 1 rata-rata mereka 7.000 artikel, 7.000 karakter gitu ya? Ya, misal ya di halaman 1 ya rata-rata mereka menggunakan ya 7.000 karakter nih misal ya. Maka saya bagaimana ya? Kalau saya sendiri ya, kalau saya lebih panjang lagi dong. Berarti harusnya saya berarti 10.000 karakter. Nah, kalau ada yang lebih panjang, saya akan lebih panjang lagi ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi tidak serta-merta mengandalkan dari artikel saja. Tapi ada yang mengatakan seperti ini, Mas Didik. Ya, ada yang tanpa artikel pun tapi masuk halaman 1 tuh. Ya, dia hanya nyepin artikel saja tapi masuk halaman 1. Ini ada faktor-faktor lainnya, ada faktor authority, ya ada faktor yang di luar dari pembahasan kita kali ini mengenai artikel. Ya. Nah, berikutnya setelah panjang artikel, maka kalau ada yang bilang, Mas, artikel saya nggak panjang, buktinya saya menang tuh, misal ya. Ya mungkin keywordnya belum terlalu berat, mungkin keywordnya biasa-biasa saja, atau keywordnya persaingannya belum terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau persaingannya udah berat, maka kunci utama adalah panjang artikel. Semakin panjang semakin baik. Makanya banyak orang bela-belain beli artikel sampai habis juta-jutaan tuh ada. Ya, dia pengen websitenya terlihat lebih ramai, terlihat lebih unik di mata Google, maka dia rela menghabiskan jutaan hanya untuk membeli artikel untuk websitenya gitu ya. Nah, ya itu yang pertama, ya panjang artikel. Kemudian yang kedua, keyword target ya, keyword target. Nah, baik teman-teman sekalian ya, jika teman-teman memiliki keyword target yang banyak misalnya ya, kita memiliki keyword target yang banyak ya, keyword target di dalam artikel ya. Misal ya, saya memiliki keyword target yang banyak ya. Ini contoh artikel saya ya, artikel ya. Nah, misal ini ya, ini artikel ya, misal saya buat artikel seperti ini ya. Nah, kalau 7 keuntungan menggunakan jasa pembuatan aplikasi bagi seorang pengusaha, misal ya. Misalnya ya. Nah, keyword yang saya targetkan adalah jasa pembuatan aplikasi, misalnya ya, jasa pembuatan aplikasi. Ya, kita tahu ya judul itu ya sekitar 76 karakter ya. Kalau judul itu sekitar 76 karakter. Nah, di dalam judul itu harus mengandung keyword. Kita tahu gitu ya, judul, kemudian di artikelnya sendiri yaitu saya pasang keyword tersebut ya. Ini ya kira-kira 800-an kata ya, 800-an kata. Nah, 800-an kata ini saya masukkan sekitar 1, 2 ya. Nah, saya tebalin sengaja ya, 3, 4, 5 ya, 6, 7 ya. Jadi 800 kata saya masukkan 7 keyword target saya di dalam artikel ya. Oke. Kita lihat lagi ya di sini. Oke, keyword target dalam artikel itu apa saja? Pertama, keyword target ya di dalam judul ya, di dalam judul ya. Nih, ada dua versi yang teman-teman harus pahami ya. Versi yang pertama ya. Halo, masuk ya. Versi yang pertama itu adalah ya Google membaca dari kiri ke kanan ya, maka pastikan keyword posisi sebelah kiri lebih baik ya, posisi sebelah kiri lebih baik. Nah, oke. Ada versi yang pertama mengatakan seperti ini ya, Google itu kan membaca dari kiri ke kanan, maka pastikan keyword posisi sebelah kiri lebih baik. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Misal ya,
Misal saya nembak keyword ahli SEO misal ya. Saya nembak keyword ahli SEO misal. Ya. Nah, maka judul ya sebaik mungkin judul maksudnya seperti ini, ahli SEO terbaik ya, terbaik nasional Indonesia misalnya. Berarti keyword saya berada di posisi paling kiri misal ya. Nah, apakah saya menyalahkan aturan ini? Tidak ya. Saya juga menggunakan teknik seperti ini ya. Saya menggunakan teknik seperti ini, semakin kiri itu bagi saya semakin bagus ya. Sebagaimana saya nembak keyword siapakah pakar SEO Indonesia ya. Misal ya. Sini saya tebak hampir semua keyword saya gunakan posisi paling kiri di dalam judul ya. Misalnya siapakah pakar, nah situ ada siapakah pakar SEO Indonesia misal. Nah sini ada keyword saya ya, ada keyword saya siapakah pakar SEO Indonesia. Nah saya letakkan keywordnya, judulnya di paling depan sebelah kiri, posisi paling kiri. Kenapa? Karena saya mengikuti aturan yang pertama ya. Apa itu aturan yang pertama ya? Karena Google membaca dari kiri ke kanan, maka saya ikutin nih. Nah, dari kiri ke kanan. Ya, saya ikutin dari kiri ke kanan. Ya, seperti itu. Itu